Shalom. 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 Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Kasih senyum kanan kiri. Yuk kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pagi Roh Kudus, pagi malaikat. Ini kami anak-anak-Mu kembali ke hadirat-Mu. Bawa hati kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Di minggu kedua ini Tuhan, Engkau masih berkati kami. Engkau masih bersama dengan kami Tuhan. Dan kami menyerahkan tahun 2022 ini dalam tangan Tuhan. Bila tangan-Mu yang menggandeng tangan kami, bila Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Apapun yang terjadi di tahun ini Tuhan, semua dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat perbedaan anak-anak-Mu dengan anak-anak dunia ini Tuhan. Supaya kami bisa muji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami muji meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. bawa hidupku
Ajar kami untuk terus mengikuti kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami memandang-Mu, Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, memanjat hadir-Mu Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. dalam hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Membawa sembahku, Mengikuti kebesaran-Mu, mengejar Terima kasih. hadir-Mu. Saya undang jemaat Tuhan pagi berdiri. Mari kita angkat kita sama-sama. Kami Ku memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat penyembahanmu pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur buat kasih-Nya yang selalu baru setiap pagi. Biarlah lama, 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 ya lama. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hidup kami. hati kami menyembah-Mu, Biarlah lama,
Kami menyembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami beri yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kiara lama syara lama yara lama. Syara lama yara lama yara lama yara lama yara lama. Kiara lama yara lama baba 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 baba. Kami menyembahmu. Kau Allah kami yang layak ditinggikan Tuhan. Biar hanya namamu yang layak untuk ditinggikan sampai selama-lamanya Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Mari angkat tangan kita, angkat wajah kita, sebab Kau yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih tinggi lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, sebab Dia yang besar, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Oh amin, amin, amin. Haleluya, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang besar. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu dengan sorak-sorai. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara siap menyongsong. Saudara siap memasuki menjalani tahun 2022 dengan Tuhan? Bersamamu Tuhan. Dengan Tuhan kita tak ragu. Dengan Tuhan kita tidak khawatir. Sebab Dialah janji keselamatan kita. Dialah Immanuel. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau turun selangkah. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Oh, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, apa? Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hey! Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kasih Tuhan seperti pelangi, selalu baru setiap pagi seperti mentari. Indahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau bumi, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Dan walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku senantiasa. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hati, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hati, haleluya. Beri kemuliaan-kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih semangat? Yang semangat tuh Pak Bambang dan istrinya. Saudara GB, semua masih semangat? Yuk serukan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Ya silakan duduk saudara. Tuhan berkati. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun ini saudara. Tapi biarlah kita tetap selalu memandang Tuhan. Amin. Jangan memandang dunia. Kalau memandang dunia keadaan wedi-wedi dewek. Ya. Bingung-bingung dewek. Ya. Wah aku mesti ini, bingung sendiri toh. Tapi bila kita berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Karena Dia yang berkuasa. Ya. Firman Tuhan awal tahun, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Jadi lebih lagi cari sama Tuhan, ya, dekat lagi sama Tuhan, cari hadirat Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Amin, saudara. Kita ini cuma seperti debu, ya. Kalau udah tiup hilang, ya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita menjadi kuat. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Syaralama ya ralama syikadalama. Yesus kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Terbesar, naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Saya udah jemaat Tuhan berdiri perlahan-lahan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu.
kuasa di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Saya serahkan Bapak-Bapak. Jiwaku pun menyembah. Namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku, Terima kasih Tuhan. kemurahan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, hamba berdoa untuk para pelayan Tuhan, pemusik, pemuji, multimedia, penerima tamu, khususnya untuk Ibu Gembala di tempat ini. Mari Tuhan Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Setiap apa yang dibutuhkan Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memulihkan. Hamba tidak tahu persoalan apa yang dihadapi. Tapi Engkau Allah yang lebih tahu, maha tahu. Bahkan Engkau yang menolong. Hamba berdoa juga Engkau memberkati semua jemaat-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu menjamah kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu, kami diubahkan Tuhan, kami dipulihkan, Amen. kami diberkati. Mari Roh Kudus, urapi kami, tidak satupun dari kami yang hanya mendengar, tapi kami mengerti dan kami melakukannya. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Amen. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amen. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk pemusik yang luar biasa, karena punya Tuhan yang super duper luar biasa. Ya, untuk pemuji juga. Shalom. Haleluya. Shalom Bu Gembala. Kan ketutupan gini, enggak kelihatan saya. Bu Gembala kok jadi putih ya? Oh, di situ. Puji Tuhan. Ya, lama enggak ketemu, sudah setahun saudaraku ya. Saya membayangkan kapan saya kesini lagi, dan puji Tuhan ada kesempatan. Saudara masih ingat, apabila saya menyampaikan firman Tuhan dan bila ada pantun, jemaat tanya apa? Gitu, artinya gitu ya. Coba seperti ini ya. Periksa gigi lewat pasar kembang. Ketemu lagi dengan pendeta Bambang. Puji Tuhan ya. Ngombe jamu mangan sego kare. Suwe ndak ketemu piye kabare. Baik, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Satu lagi ya, sebelum kita masuk firman Tuhan. Pergi ke Waru, ketemu dengan Ibu Pendeta Rini. Ini baru kali ini loh saudaraku ya, di gereja mana-mana saya enggak pernah buatin pantun untuk Ibu Gembala, baru kali ini loh Ibu Gembala. Ada namanya Ibu Pendeta Rini ya. Ini menunjukkan saya respect dengan Ibu Gembala. Coba lagi ya, pergi ke Waru ketemu dengan Ibu Pendeta Rini. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati GAP Pemulihan Imamat Rajani. Haleluya. Saudaraku, pagi ini saya akan memberikan tema yang akan saya bawakan khotbahnya dengan tema melewati badai kehidupan. Ya, yuk kita lihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya beri judul melewati badai kehidupan. Sedangkan judul di peringkop Alkitab kita
Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca bergantian. Ya, peringkupnya judulnya Angin Ribut Diredakan. Saya baca ayat 35, saudara ayat 36 dan seterusnya bergantian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 1, 2, 3. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kita percaya setiap tahun kita lewati selalu ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dan saya percaya tahun ini pun saudara dan saya akan mendapatkan keajaiban Tuhan. Yang percaya lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi ingat, keajaiban tidak serta-merta ada. Pelangi tidak serta-merta ada. Tiba-tiba ada pelangi, tidak ada. Selalu pelangi muncul setelah adanya hujan. Saudara ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Memang harus ada badai yang harus kita lewati. Saya tidak hanya bahasa Jawanya abang-abang lambe memberi khotbah yang manis-manis gitu ya. Sepanjang tahun ini Tuhan akan memberkati kita, menolong kita. Pasti itu, pasti. Tapi jangan lupa sepanjang tahun ini ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti dari tahun ke tahun, bukan tambah baik dunia ini tambah hancur dari tahun ke tahun. Bencana alam makin banyak yang terjadi, saudara. Kalau di Eropa itu banyak bencana alam berupa angin badai, taufan, saudara, ya, gempa bumi, ya. Khususnya juga di negara Asia, di Jepang, itu sering sekali terjadi gempa bumi. Ya. Sedangkan di Indonesia itu banyaknya bencana alam gunung meletus atau tsunami. Kenapa? Karena Indonesia negara kepulauan, banyak pulau-pulau, ya otomatis ada laut-laut, pinggiran pantai, juga banyak gunung. Nah kita tidak tahu tahun ini bagaimana. Kemarin aja, akhir tahun kemarin sudah ada gunung yang meletus, akhir tahun 2021. Kita yang di Surabaya, wah tidak ada kok Pak, gunung meletusnya tidak sampai sini. Benar, tidak sampai sini. Tapi jangan lupa, ada bencana alam yang namanya banjir. Gitu ya, banjir saudaraku. Saya heran juga dengan anak-anak ya, kalau banjir itu seneng banget ya. Saya ingat waktu kecil, kalau banjir saya keluar rumah, langsung itu banjiran itu, air yang banyak itu, saya buat renang saudaraku. Kalau saya ingat sekarang jadi gilo. Betul ya? Itu kan air selokan campur jadi satu saudaraku. Jadi pipisnya kucing, pipisnya tikus semua di situ. Tapi saya renang di situ ya. Saya rasa dunia ini begitu happy banget. Sekarang gilo. Oke. Saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul melewati badai kehidupan. Bagaimana tahun ini kita bisa melewati? Mari kita belajar dari kisah ini, saudaraku. Yang pertama, ya, untuk kita bisa melewati badai kehidupan, tidak tahu saudara menghadapi badai apa? Badai kesehatan, keuangan, mungkin relationship, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan sesama teman, dalam pekerjaan, rekan sekerja. Ada badai apa? Saya nggak tahu. Tapi kita belajar dari ayat ini, dari pasal ini, saudara. Yang pertama, bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan? Pak Lukman jualan permen. Yang siap dengar firman katakan? Amin. Ya gitu ya, semangat ya. Sudah makan pagi semua? Loh, ada yang belum. Coba yang sudah angkat tangan, yang sudah. Jujur, aku enggak akan traktir juga kok. Yang sudah, angkat tangan. Oh, angkat tangannya yang tinggi dong. Kalau segini berarti setengah piring. Yang tinggi. Udah makan ya? Oke.
Yang belum makan pagi, angkat tangan. Yang belum makan pagi, enggak usah izin, ayo. Oh sudah makan pagi semua? Sudah makan pagi semua ya? Wah ya sudah. Padahal tadi yang angkat tangan, yang sudah makan, mau traktir yang belum makan. Ya udah, saudara sudah makan pagi semua, puji Tuhan. Poin pertama, bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan? Hidup harus bersama Yesus. Di luar Yesus, tidak bisa melewati badai kehidupan. Di situ dikatakan Yesus ada di perahu, murid-muridnya ada di perahu. Pak, tapi kan Yesusnya tidur, itu manusiawi. Kenapa? Yesusnya capek, Yesus adalah manusia 100%, dia adalah Tuhan 100%. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, Yesus itu baru pelayanan. Lalu dia nyuruh muridnya bertolak ke seberang, secara manusia capek, dan dia tidur. Saudara, untuk kita melewati badai kehidupan ini, kita harus berjalan melewati badai bersama Yesus, tidak dengan yang lain. Yang luar biasa, meskipun Yesus tidur, tapi Yesus itu tetap peduli. Pak, tadi ada ayatnya, murid-muridnya bilang, guru engkau tidak peduli. Nah itu kan menurut muridnya, bukan menurut Yesus. Buktinya Yesus bangun, Yesus langsung menghardik angin ribut itu. Saudara, siapa di sini yang tidak bisa tidur, yang susah tidur? Enak ya, Yesus itu capek tidur di perahu loh saudara. Saudara jangan pikir perahu atau kapal laut kayak zaman sekarang. Enggak, itu dari kayu. Jadi gampang mengumbang-ambing, waduh, kena gelombang laut sedikit aja sudah ngeang gitu. Ini badai saudara. Di tengah badai yang luar biasa, sangat dahsyat sekali kekuatannya, Yesus bisa tidur. Saya ini kadang heran ya, lihat orang itu kok gampang tidur. Heran loh saudara. Di kantor ketemu duduk di kursi, tidur. Loh ada. Rapat. Kamu tidur ya? Enggak Pak, aku dengerin kok. Padahal tidur. Wah enak, wah aneh ya. Duduk di bis, baru duduk bisnya belum berangkat, tidur. Untung bukan sopirnya. Coba kalau sopirnya duduk tidur, enggak ditanya nyetir. Di kereta api, pernah naik kereta api ekonomi, sekarang enak. Meskipun bangkunya itu siku, tapi sudah agak empuk lah. Dulu dari kayu, saya pernah saudara, duduk atos. Tapi yo heran, ada orang duduk langsung tidur. Wah enak. Saya ingat dulu waktu SMP atau SMA ya, hari Senin upacara, berdiri, teman saya bisa tidur. Luar biasa, dahsyat. Ya. Yang dahsyatnya lagi, di tengah pujian, firman diberitakan, jemaat bisa. Oh. Tapi di sini nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada. Mesti saudara bilang gini, nggak ada yang ngaku. Enggak. Saya serius, di sini nggak ada. Nggak tahu di situ. Nah, di sini jemaatnya semuanya dengar baik-baik firman Tuhan. Saya adalah orang yang susah tidur kalau enggak merem. Susah, saudara. Yang saya ini susah tidur kalau enggak merem. Betul ya? Saya merem pun enggak bisa tidur kalau enggak ngantuk. Contohnya sekarang. Saya enggak bisa tidur, saya enggak ngantuk. Yesus tidur, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Yesus lebih besar dari badai. Enggak ada kata amin? Saudara ingat ya, ada kepercayaan tertentu, itu dewanya di mana-mana. Di laut, dewa sendiri. Ya, ada itu di kisah-kisah zaman Yunani kuno. Apa sih namanya dewa laut itu? Bukan, dewa kuno apa? Zeus atau apa ya laut itu ya? Ya, Poseidon. Nah, itu di kisah Yunani, saudara. Dewa Poseidon. Ada juga di Indonesia, Tuhannya, dewanya itu di sawah. Sehingga kalau lagi panen mempersembahkan korban, persembahan kepada dewa itu. Ada juga dewanya di gunung, dewanya di pohon. Tapi perbedaannya gini, dewa yang di laut tidak berkuasa dengan yang di daratan. Tidak bisa apa-apa, dia kuasanya di laut. Dewa yang di daratan tidak bisa berkutik kalau di laut. Di laut sudah ada penguasanya sendiri. Yesus tidur itu menunjukkan dia lebih besar dari badai apapun. Mau di daratan, mau di lautan, semuanya bisa dengan kuasa Yesus. Tuhan bisa melakukan keajaiban. Amin. Jadi kehidupan ini saudara, lagi posisinya saudara di mana ini?
di pekerjaan, di rumah tangga, di gereja, dalam pelayanan, dimanapun Tuhan tetap berkuasa atas hidupmu. Selain itu, mengapa Yesus bisa tidur? Karena dia memiliki damai sejahtera. Katakan damai sejahtera, 1, 2, 3. Yesus memiliki damai, dia lebih berkuasa dari badai, ya dia tidur. Orang itu kalau tidak ada damai sejahtera, susah tidur. Betul atau betul? Bingung, ingat cicilan, waduh, aku nyicil 10 tahun orang barbar ini. Itu saudaraku ya. Ini sudah tahun 2022, ingat, teng. Ingat lagi cicilan, mikir lagi, umat. Kalau di gereja waktu pujian, senang, pulang, mikir lagi, ingat cicilan lagi. Saya beritahu. Tidak usah ingat cicilan. Itu sungguhan loh saudaraku, saya tidak ngomong abang-abang lambe loh, enggak loh. Lupakan. Kok bisa Pak? Bisa. Lupakan yang punya cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan apa, lupakan. Kenapa? Karena nanti ada yang ngingetin. Tenang aja. Ya betul ya? Ada yang ngingetin toh? 3 hari sebelumnya di WA, di SMS, Bapak akan jatuh tempo cicilan Bapak tanggal sekian. Loh diingetin loh saudaraku. Iya toh, jadi lupakan aja, nanti diingetin kok. Tenang aja. Daripada inget, enggak bayar. Lebih baik enggak usah inget tapi dibayar. Yesus adalah damai sejahtera. Damai sejahteranya tidak dimiliki sendiri. Damai sejahteranya diberikan kepada kita. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan demikian. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Sejahteraku, damai sejahteraku, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara di sini dikatakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Tapi kalau saudara lihat baik-baik, dunia itu bisa memberikan damai sejahtera. Bisa, itu loh ada ayatnya saudaraku. Tapi tidak sama seperti yang diberikan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Loh, saudara sungguhan loh, mengerti ya. Tuhan bisa memberi damai, dunia bisa memberi damai. Tapi damai yang diberikan oleh dunia itu tidak sama seperti yang diberikan Tuhan. Makanya Tuhan menggarisbawahi, Tuhan mengatakan di akhirnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena kalau damai yang dari dunia, nanti itu momennya selesai, gentar dan gelisahnya balik. Contoh. Kemarin kita Desember ya, kalau damai dari dunia itu gini, begitu masuk tanggal 1 Desember, seweneng saudaraku. Rasanya hati sukacita. Kenapa? Bulan Natal. Waduh senengnya luar biasa. Nanti apalagi akhir tahun liburan, wah seneng saudaraku ya. Tanggal 1 Desember itu ya, mall-mall, jangankan mall, supermarket aja loh saudaraku. Lagunya, instrumennya sudah Natal. Radio Natal. Loh, lagu-lagunya itu instrumennya Natal. Ada orang bawakan renungan, backsoundnya, background lagunya, instrumen Natal. Di mall apalagi, kental sekali itu lagu-lagu Natal. Senang hati kita. Na 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 na. Itu bukan yang terakhir. Ya, diabaikan aja yang terakhir, bukan Natal itu ya. Seneng. Tapi begitu sudah masuk bulan Januari, kerja maneh. Kan gitu kan. Aduh tanggal lagi. Setiap kali dapat kalender baru gitu ya. Dapat hadiah kalender. Yang dilihat adalah tanggal merah. Gimana nih tanggal merahnya? Banyak pondak ini ya. Aduh, ada enggak yang hari kecepit? Itu dunia. Kalau sudah momennya, sudah lewat. Aduh cemas lagi, gelisah lagi, pusing lagi, bingung lagi. Apalagi nanti kalau sudah bulan Januari, Februari nanti awal bulan, senang semua. Kalau dari dunia gitu, gajian, senang awal bulan, yes, senang, wah, damai, sukacita. Tapi nanti kalau sudah pertengahan bulan atau akhir bulan, aduh, suntuk wajahnya.
suntuk. Makanya pengkhotbah itu paling senang kalau khotbahnya minggu pertama, minggu kedua. Kalau sudah minggu terakhir berat saudaraku, ya toh? Karena jemaahnya waduh gitu ya saudaraku ya. Apalagi luar biasanya begini. Indonesia ini dahsyat, luar biasa Indonesia diberkati Tuhan. Rakyatnya itu suka saling memaafkan Indonesia ini. Apalagi kalau sudah akhir bulan. Senang saudaraku. Belum apa-apa, enggak nunggu hari raya tertentu, enggak perlu. Sudah akhir bulan saling memaafkan. Periksa ATM, maaf, saldo Anda tidak cukup. Kan gitu kan? Mau telepon, maaf, pulsa Anda tidak cukup. WA, maaf, kuota Anda habis. Saling memaafkan begitu indah. Loh, luar biasa. Tapi damai yang diberikan Tuhan melampaui segala akal. Tidak dipengaruhi situasi, tidak dipengaruhi tempat, tidak dipengaruhi keadaan sekitar, tidak dipengaruhi. Ada COVID, tidak ada COVID. Tidak dipengaruhi. Nanti ini begini. Enggak. Damai dari Tuhan tidak dipengaruhi apapun. Terus dialirkan kepada kita. Ya kita baca Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya melampaui segala akal? Artinya tidak masuk akal. Betul ya? Melampaui segala akal itu kok iso? Ya itulah Tuhan kita. Apa yang dia berikan itu tidak masuk di akal kita. Saya berdoa beriman, katakan dengan kata-kata iman saya berkata dalam nama Yesus. Jemaat GAB Pemulihan Imamat Rajani tahun ini mendapatkan hal-hal yang tidak masuk akal dari Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak pernah terpikirkan, tidak masuk akal. Wah ceritanya panjang. Tahun 2020, 2021 hal-hal yang tidak masuk akal Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan istri saya, dalam keluarga kami. Banyak saudaraku ceritanya. Tapi nanti aja kapan-kapan saudaraku ya. Kita lanjut aja sekarang ini di poin berikutnya. Ada yang tidak masuk akal akan Tuhan berikan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Sebelum saya masuk di poin kedua, mari saya bagi satu rahasia. Waktu saya membaca ayat ini, terus diingatkan Tuhan dengan satu ayat. Nah sebelum saya beritahu satu ayat ini, kita baca baik-baik. Markus 4:39. Baca baik-baik. Markus 4:39. Pasal 4 ayat 39. 1, 2, 3. Ia pun bangun. Oke, saya perhatikan tangan saya. Ini Markus pasal 4. Tuhan berkata, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu berikutnya berjalannya waktu, Markus pasal 5, dan ada kejadian yang mirip, yaitu di Markus pasal 6. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Ingat itu? Ada badai, murid-muridnya nunjuk Yesus gini, itu hantu. Ingat ya, murid-murid bingung. Kacau suasananya karena badai kira-kira jam 3 malam, tertulis seperti itu kurang lebih. Yesus berjalan di atas air. Tapi apa yang Yesus katakan? Kita lihat Markus pasal 6 ayat 50. Markus pasal 6 ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Pertanyaannya begini, Markus pasal 4, Yesus berbicara kepada siapa? Angin, kepada danau itu. Markus pasal 6, Yesus berbicara kepada siapa? Murid-murid. Perhatikan kalimat saya sebelum saya masuk poin kedua. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai di sekitar kita. Tapi ada kalanya dia menenangkan badai di dalam kita. Coba saya ulang ya. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai di sekitar kita, tapi ada kalanya dia lebih memilih menenangkan badai di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Mungkin badai di sekitarmu tidak tenang, masalah tidak kunjung selesai. Sehingga kita khawatir, kita bingung, kita marah, kita emosi, kita nggak terima dengan keadaan ini. Kurang apa saya? Dan bla 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 begini, wah kita protes kepada Tuhan. Badai di dalam kita itu perlu ditenangkan oleh Tuhan.
Dan Tuhan lebih memilih menenangkan badai di dalam kita. Sehingga kita bisa tenang, kita memperoleh damai sejahtera, sehingga kita bisa melewati badai kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Jadi seringkali boleh saja kita berseru Tuhan tolong masalah ini supaya selesai. Bisa, oke. Tapi lebih penting juga menenangkan badai yang di dalam kita. Yesus bicara kepada danau angin itu, diam, tenang, tenang. Tapi berikutnya Yesus bicara kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku. Saudara, biarlah pagi ini yang mungkin sedang resah, sedang kalut pikirannya. Masih tahun baru, kok sudah ada masalah kayak begini. Tenang, damai sejahtera Allah melimpah atasmu. Yang kedua, saudaraku. Poin kedua, bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan? Sebelum saya masuk ke poin kedua, saya ingin menarik saudara, membawa saudara dalam satu peristiwa tentang Maria dan Marta. Sedikit aja. Peristiwa yang berbeda, tapi ada kemiripan. Kemiripan dalam hal apa? Nah, nanti saya. Masih ingat kisahnya Maria dan Marta bagaimana? Marta duduk di kaki Yesus, Marianya repot saudaraku ya, sibuk ini. Wah, pinter. Saya sengaja, pinter ya. Sengaja. Sungguhan loh saudaraku, saya sengaja loh itu ya. Bukan saya lupa, sungguhan. Karena saya tahu kok. Yang sibuk itu Marta. Marianya enak duduk di kaki Tuhan, dengarkan Tuhan ngomong. Ya. Tapi ada kemiripan, kisahnya beda dengan angin ribut diredakan. Kemiripannya apa Pak Bambang? Kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 40. Lukas pasal 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara, ada yang mirip enggak? Dengan yang tadi kita baca di angin ribut diredakan. Ada yang mirip? Yang bisa jawab nanti pulangnya bisa beli lontong balap. Ya kan bisa, wong beli aja kok. Miripnya di sini, perhatikan Marta, protes kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Murid-murid bangunkan Yesus yang lagi tidur. Guru, tidakkah engkau peduli? Saudara perhatikan, poin kedua. Untuk mau bisa kita melewati badai kehidupan tahun ini, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan menuduh Tuhan, jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Karena inilah strateginya iblis. Di tengah-tengah situasi yang begitu carut marut yang tidak karuan, dia mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi pikiran Marta, mempengaruhi pikiran murid-muridnya, supaya menuduh Yesus. Tuhan, engkau tidak peduli. Maaf agak keras saudaraku. Seringkali kita ini kalau ada masalah, kita protes ke Tuhan. Kita mengeluh, mana Tuhan itu? Tuhan itu ada, ya ada. Terus aku kok tidak ditolong? Nah itu ditolong. Ya Tuhan pilih kasih, yang ditolong itu, aku kok enggak. Aku sudah doa bertahun-tahun, mana jawaban doa? Tuhan diam aja, dan sebagainya. Sehingga kita mulai menuduh Tuhan, kita masuk dalam strateginya iblis, jebakan setan, dan kita mulai meragukan kasih Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak suka. Tidak pantas loh saudaraku. Sorry ya, kita ini tidak pantas kayak Marta, kayak murid-muridnya, nuduh Yesus. Tanya ke Yesus, tidak pantas nuduh gitu tuh. Seharusnya yang pantas itu dia bertanya kepada kita. Saudara tadi baca, Tuhan bilang, mengapa kamu tidak percaya? Dengan lembut sekali, mengapa kamu tidak percaya? Sebuah tuduhan yang tidak ada bukti. Guru, engkau tidak peduli. Tuhan, engkau tidak peduli. Tuhan hanya dengan lembut mengatakan, mengapa kamu tidak percaya kepada murid-muridnya. Kepada Marta dia bilang, mengapa engkau menyusahkan diri? Saudaraku, poin kedua untuk kita bisa melewati tahun ini. Yuk kita mengenal Tuhan dengan baik. Dekat dengan Tuhan. Supaya kita tetap punya pengharapan. Kasihnya tidak pernah luntur. Yang setuju katakan amin. Kebaikannya tidak pernah sirna. Pertolongannya selalu dia berikan. Tepat sesuai waktunya. Saudara, bulan Oktober atau September ya. Saya lupa, tahun kemarin. Saya
wawancara di radio, talk show, bagikan renungan singkat, lalu ada tanya jawab. Terus ada seorang ibu yang kirim WA ke operator radio ya, moderator itu ya. Begini Pak Bambang, ini ada yang tanya nih, pendengar dari radio, dari seberang itu ya, ada yang tanya, orang Kristen yang tanya, saudara. Seorang ibu bertanya begini, Pak, di manakah kebaikan Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Mengapa anak saya laki-laki yang masih muda meninggal karena COVID? Dan saya ditinggali menantu perempuan dan cucu. Masih kecil cucunya. Mengapa Tuhan mengambil dia? Padahal di luar sana banyak orang yang tidak menjalankan prokes. Mereka hidup sembarangan. Anak saya ini, diketikan WA-nya itu, anak saya menjalankan prokes dengan baik. Sangat baik. Dia cinta Tuhan, rajin ibadah, meskipun online dia tetap ibadah. Sungguh-sungguh dia. Tapi kenapa dalam sekejap dia pulang dulu, dia meninggal dulu, dan saya ditinggali menantu perempuan dan cucu. Apakah Tuhan tetap baik? Langsung saya dalam hati berdoa, saudaraku, minta hikmat Tuhan. Karena ini banyak sekali menjadi pertanyaan bagi jemaat, meskipun tidak dilontarkan dalam hati kita. Kadang gini kan, mengapa ya kejadian buruk kadang menimpa orang baik? Kan begitu. Maka saya menjawab, ada 2 jawaban. Saya ngomong di radio, saya bilang gini, jawaban pertama, saya tidak tahu. Saudara bisa tersenyum, silahkan, tidak apa-apa. Daripada saya tidak tahu, saya sok tahu malah menyesatkan. Saudara ada yang tahu masa depan nanti gimana? Gak tahu. Saya bilang di radio itu, saya tidak tahu Ibu, maaf. Saya bukan Tuhan yang maha tahu. Saya tidak mau sok tahu terus saya secara pakai ilustrasi lah, pakai hal-hal yang berbau rohani, bla-bla begini. Ya saya jawab, saya manusia biasa, saya tidak tahu. Tapi jawaban kedua, yang saya tahu Tuhan itu tetap mengasihi kita. Yang saya tahu dia adalah batu perlindungan, kota kubu pertahanan kita. Yang saya tahu Tuhan peduli. Dan saya bilang kepada ibu itu, mungkin hari-hari ini engkau sedang sedih, gak terima dengan keadaan. Datang ke Yesus, dia memberi kelegaan. Dia lemah lembut dan rendah hati, dia memberi kelegaan. Saya mengatakan kepada ibu di radio itu, jangan kecewa, sakit hati kepada Tuhan. Kita tidak tahu, seandainya anak laki-laki ibu ini hidup. 5 tahun lagi ada sesuatu yang lebih repot, lebih bahaya, lebih kacau lagi terjadi. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ibu, saya bilang, ibu tetap bersandar kepada Tuhan. Firman-Nya tidak berubah. Dia mengasihi ibu, rencananya mesti yang terbaik. Kita tidak tahu apa terjadi di depan. Kejadian seperti ini, saya hanya bisa bilang, Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap mengasihi kita. Saya nggak tahu ya, ibu di seberang itu dengar begitu, apakah dia puas atau dia masih jengkel? Ya itu jawaban saya. Contoh, ayah mertua saya, papahnya istri saya, ya, itu meninggal tahun 2019. Waktu meninggal, kami tidak merasa terlalu kehilangan. Maaf, bukan berarti kita tidak merasa kehilangan. Kehilangan, pasti kehilangan. Tapi kalau dibandingkan dengan mamah mertua, itu lebih merasa kehilangan mamah mertua. Sangat. Kenapa? Karena waktu papa mertua itu mau pulang ke surga, itu sudah ada tanda-tandanya. Dia sudah di rumah sakit, sudah kritis keadaannya. 4-5 hari itu, waduh kritis. Kita kumpul keluarga, ya sudah ini kayaknya sudah terakhir deh, sudah kita doakan dan sebagainya. Kita sudah siap, bersiap, itu sudah siap. Tapi untuk mama mertua, tahun 2017, 2 tahun sebelumnya, itu kita tidak siap. Tiba-tiba jam 9 malam, ditelepon, mama tidak ada piye, meninggal. Kaget, syok. Istri saya nangis, saya syok saudaraku. Langsung kita pulang ke Tulungagung waktu itu. Itu hal yang kita tidak mengerti kenapa terjadi, padahal sebelumnya sehat. Mama mertua itu sehat, bahkan sebelum meninggal sempat makan soto. Makan soto. Memang keluarga dari istri saya itu unik, sangat-sangat disayang Tuhan. Engkong, papa dari mama mertua, meninggalnya juga enak. Sebelumnya makan sate. Loh ya apa itu? Gitu. Makan sate, selesai, dibawa ke belakang menuju tempat cucian, terus deprok gitu, bruk, meninggal.
Wis gitu dok saudara. Memang engkong saya itu sangat cinta Tuhan. Setiap pagi itu baca Alkitab gitu ya, meskipun sudah tua, pakai kacamata gitu ya, sambil berjemur, baca Alkitab gitu ya, saudara ya. Demikian juga mama mertua, mamanya dia ini makan soto, selesai makan soto, ya udah dibawa ke belakang, ngerempok ini brek, meninggal, pulang ke surga. Enak saudara. Pertanyaannya, saudara sebelum mati, pulang ke surga mau makan apa dulu? Loh ya toh, kan enak ya toh. Mau makan apa dulu kira-kira? Mau makan apa dulu ya kira-kira ya? Ya enggak tahu, saudara pikir sendiri. Nah kita enggak tahu kenapa ya kok dipanggil pulang, kok enggak sakit apa-apa, kok berangkat dulu. Kita enggak ngerti. Ayah mertua juga kenapa ya, enggak tahu. Kadang ada kejadian yang kita ini enggak mengerti. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Enggak ada kata amin. Amin. Lebih baik. Jangan menuduh Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik dan sebagainya. Saudaraku, mari kita mengenal Tuhan lebih baik, lebih benar lagi. Jangan hanya dari kata orang, dari kata pendeta ini, dari kata teman ini, dari kata YouTube, dari kata internet. Miliki pengenalan Tuhan secara pribadi. Supaya sungguh kita ini menjadi kesayangannya Tuhan. Sebelum saya masuk di poin ketiga, ada sebuah quotes atau kata-kata mutiara ya, kata-kata yang bijak itu saya buat sendiri. Tulisannya begini, kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Marta ini bukan orang yang kemarin sore. Keluarga Maria dan Marta adalah orang yang disayang, dikasih Tuhan. Saudara bisa baca di kisah Lazarus dibangkitkan. Di situ ada tertulis, keluarga Maria Marta adalah keluarga yang dikasihi Tuhan. Jadi mereka bukan orang yang baru kenal. Tapi karena ada sesuatu yang menjengkelkan, Marta bisa menuduh Tuhan. Lupa dengan kasih sayang Tuhan yang dulu-dulu. Murid-murid bukan orang yang baru kenal Tuhan seminggu yang lalu, 3 hari yang lalu, bukan. Kemana Tuhan melakukan mujizat, murid-murid ada di situ. Memberi makan ribuan orang, murid-murid ada di situ. Jadi mereka itu bukan baru kenal kemarin sore, kenal baik. Tapi karena dengan situasi badai angin ribut yang terjadi, mereka lupa semuanya itu. Dan langsung menuduh Tuhan. Hati-hati, kemarahan berpeluang menghapus banyak kebaikan. Jangan memberi ruang untuk kemarahan. Hari ini mungkin ada yang sedang emosi, tidak terima dengan keadaan. Tidak terima dengan istri, tidak terima dengan suami, tidak terima dengan pekerjaan. Terlebih tidak terima dengan Tuhan. Hati-hati, tetap katakan kata-kata yang baik kepada Tuhan. Jangan menuduh Tuhan. Jangan marah lebih menguasai. Sehingga kita lupa kebaikan Tuhan yang kita sudah terima dulu-dulu. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun bisa ditolong Tuhan. Besok pun bisa ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin lebih keras. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 4. Kembali lagi di nats utama kita. Pasal 4 ayat 35. Dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak seberang. Murid-murid itu menghadapi angin ribut, terus Yesus tidur, Yesus bangun, badai dihardik tenang. Pertanyaannya dari awal itu sopo sih ngejak ke seberang? Siapa yang ngajak? Yesus loh. Loh, saya mau tanya. Yesus itu kalau misalnya dia misalnya bilang pada murid, ayo kumpul semua sama murid-muridnya. Terus dengan keajaibannya, langsung ke seberang. Bisa enggak? Bisa, wong dia Tuhan kok. Tapi kenapa? Tuhan ngajak murid-muridnya, ayo ke seberang, naik perahu. Saudaraku, poin ketiga. Untuk kita bisa melewati badai kehidupan. Anggaplah tahun ini sebagai sebuah kesempatan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Sama seperti halnya Tuhan memberi kesempatan kepada murid-muridnya. Saya pakai bahasa Surabaya ya. Bilang begini, ayo aku capek baru pelayanan ini. Secara manusia Yesus capek. Dan dia perlu tidur. Ayo antarno aku ke seberang, kamu yang dayung. Tuhan memberi kesempatan kepada murid-muridnya untuk mengantarkan Yesus ke seberang. Itu luar biasa, saudara. Murid-murid mendapatkan kesempatan untuk ngantar Tuhan, ngantar Yesus ke seberang. Makanya saya tadi begitu masuk, saya bersyukur kepada Ibu Gembala. Terima kasih untuk kesempatan di sini.
saya bisa menyampaikan firman. Padahal di tempat yang lain, waktu yang sama, saya bisa loh khotbah di tempat yang lebih, ada gereja. Ada saudaraku. Jemaahnya lebih banyak, tempatnya lebih bagus. Tapi saya lebih memilih di sini. Bukannya apa? Kalau dihitung di sana, jemaatnya itu bisa, 200 mungkin ada, saudara. Ya, ada. Tempatnya sejuk, enak. Tapi saya lebih memilih di sini. Kesempatan ini. Selain ini karena kesempatan juga, karena saya tidak diundang di sana. Saya diundangnya di sini, ya. Ya kan? Saya tidak diundang di sana, maksud saya saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan, kowe sapa kowe? Ayo, mudun. Kan gitu kan enggak enak. Saya enggak diundang di sana, diundangnya di sini, makanya saya di sini. Ya, yang sukacita haleluya. Tuhan memberi kesempatan kepada murid-murid. Enggak percaya? Saya beri bukti lagi. Saya beri bukti. Markus pasal 4. Lewat teng ada kisah yang sama. Markus pasal 6. Yesus berjalan di atas air itu ya. Yuk kita lihat. Markus pasal 6 ayat yang ke-48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia, enggak apa? Enggak naik perahu? Enggak. Hendak melewati mereka. Jadi andai kata nama melewati, itu misalnya saya lewat di Jalan Tegalsari, Saya mampir sini enggak? Wong saya hendak melewati aja, ya enggak mampir. Saudara, Yesus hendak melewati mereka. Artinya begini, Markus pasal 4, Tuhan memberi kesempatan mereka untuk mendayung. Mereka gagal. Mereka bangunkan Yesus yang lagi tidur. Enggak apa-apa, Tuhan penuh kasih, ditolong. Diberi kesempatan kedua, Markus pasal 6. Ia hendak melewati mereka. Tapi karena mereka payah mendayung, ya akhirnya Tuhan lagi-lagi menolong mereka. Saudara, gunakan kesempatan ini dengan baik. Saya beritahu ya, tidak semua orang bisa melewati tahun yang lalu. Betul enggak? Betul ya? Saya tuh, lihat Instagram khususnya. Mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Setiap pagi itu loh, Instagram, rest in peace. Siapa lagi? Rest in peace, besoknya lagi, telah berpulang ke rumah Bapak. Banyak saudaraku, khususnya bulan Juli. Saya punya teman, dia penyanyi rohani, dulu 20 tahun lebih yang lalu sama-sama buat lagu juga. Loh lah kok meninggal gara-gara COVID, waktu itu susah sekali cari namanya tabung oksigen. Betul ya? Susah saudaraku. Waduh, obat itu obat, harganya mahal. Dijual sampai 80 juta, satu ampul itu 80 juta. Ngeri saudara. Meninggal. Saya punya teman, masih jomblo, muda, lebih muda dari saya. WL, khotbah, punya hati untuk anak-anak. Dia punya semacam anak didik itu ya, anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Lu meninggal, saya sampai tidak percaya. Saya WA teman saya, ini, yang ini dah. Yang dulu begini, iya. Lu yang pelayar sini, iya. Ya ampun, meninggal. Pemain musik, pemain keyboard, meninggal juga saudaraku. Dan sebagainya. Bahkan dosen sekolah Alkitab saya, dulu 20 tahun lebih, juga meninggal. Wow. Saudara dan saya masih ada di tahun itu karena kemurahan Tuhan. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Gunakan kesempatan dengan sangat baik. Supaya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik. Kesempatan lebih dekat dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh ibadah. Lebih suka untuk menabur. Baik menabur berkat, menabur kebaikan, menabur apapun. Lebih banyak waktu bersama keluarga. Kita tidak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapa. Nah ini buktinya seakan-akan Tuhan bilang begini. Hai jemaat GAP Pemulihan Iman Patrajani. Ayo bersama aku yuk ke seberang ke tahun 2023. Betul enggak? Ini kan kita sedang melewati tahun 2022. Ini kita sedang diajak ke seberang.
sampai 2023. Nanti di tengah jalan, bulan Juli mungkin, Maret, Oktober, bisa jadi ada badai. Gunakan kesempatan dengan baik. Jangan malas-malesan. Jangan keluarga isinya rusuh, emosi, tukaran suami istri. Itu saya punya teman di luar kota. Sudah musim pandemi, COVID, suaminya selingkuh. Ya apa itu? Gendeng kok. Terus ada COVID selingkuh, cari penyakit. Ini bukan orang yang baru kenal Yesus kemarin sore, saudaraku. Bahkan pernah pelayanan juga. Ya apa gitu. Nah ayo, masih lama nih. Tahun ini masih lama. Ini istri saya ini, kalau saya pernah khotbah gitu ya, di luar kota. Terus selesai khotbah, saya diajak Bapak Ibu Gembalanya makan. Istri saya dilem. Tahu dilem? Dilem. Dia posnya dilem tuh. Dilem itu saudara punya perangko, ada amplop. Oke, dilem. Salah ya? Oh iya, bisa. Dipuji. Enak ya Bu Vera ini ya, punya suami humoris, suka tertawa ngajak guyon, mesti makanya awet muda, sukacita terus, ya saya senyum aja, sukacita, ya haleluya. Terus saya ngomong sama dia di rumah, enggak juga sih. Saudara, para istri, suami-suaminya humoris, suka guyon? Suka guyon apa Pak? Pokoknya kalau mlebu omah, mengkerut kabeh. Enggak lah, di sini suami-suami di sini semuanya baik-baik. Amin? Baik. Tapi saya bilang pada istri saya, enggak juga. Istri yang sukacita awet muda itu kalau punya suami pendiam. Kok bisa? Bisa. Bukan orang humoris, tapi suami pendiam bisa membuat istri sukacita, awet muda, seger, waras. Pokoknya suaminya pendiam. Diam-diam transfer duit, diam-diam beliin mobil, diam-diam beliin rumah, diam-diam ngasih emas, gitu loh pokoknya ya tak? Diam-diam aja. Jadi poin terakhir ini gunakan kesempatan dengan baik. Ya, untuk Tuhan, untuk keluarga. Saya undang pemusik untuk maju. Ya, jadi 3 poin yang saya sampaikan. Bagaimana kita bisa melewati badai kehidupan masih panjang ini. Pertama, harus bersama Yesus. Andalkan Tuhan. Dia memberi damai sejahtera. Jangan di luar Yesus. Jangan egonya dulu yang keluar. Jangan berseru kepada Yesus. Yang kedua, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan masuk jatuh di jebakannya setan itu. Strateginya iblis. Sehingga kita meragukan kasihnya, kita meragukan kapan ditolong. Tuhan, sumpek aku. Capek ikut Tuhan. Hati-hati. Itu strateginya iblis. Miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku. Ayo kita gunakan tahun ini anggap sebagai sebuah kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti yang saudara punya. Mereka sudah pulang. Ya, sudah pulang ke rumah Bapak. Bahkan meskipun mungkin mereka ada masuk tahun 2022. Tapi mereka tidak sampai tanggal 9 ini. Saudara, kita ada. Gunakan kesempatan untuk Tuhan dan untuk keluarga. Saya tutup dengan satu quotes. Mari kita bangkit berdiri. Tunggu. Perhatikan dengan baik quotes ini saudaraku. Dan cerna dengan baik. Baik-baik perhatikan. Lebih baik melewati badai bersama Kristus. Daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia. Saya ulang. Lebih baik melewati badai bersama Kristus. Daripada berlayar dengan tenang tanpa Dia. Yang mengerti katakan amin. Mari kita pejamkan mata kita. Buka hatimu. Terima kasih Yesus. Dengan sayamu naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari angkat tanganmu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Saudara bisa turunkan tangan, semuanya pejamkan mata, buka hatimu. Waktu puji-pujian tadi di awal ibadah, saya terdorong untuk mendoakan ada jemaat di tempat ini yang mengalami kondisi keuangan yang sangat-sangat parah. Yang kondisi keuangannya begitu menurun. Mungkin bangkrut, mungkin tidak sama seperti tahun-tahun lalu. Dan kau khawatir tahun ini bagaimana. Dan mari, siapapun engkau yang mengalami kondisi keuangan masalah begitu berat, taruh tanganmu di dadamu, percaya Tuhan menolongmu. Tuhan nama berdoa, mereka yang mengalami masalah finansial, Tuhan ulurkan tanganmu, berkati pundi-pundi mereka Tuhan, berkati keuangan mereka Tuhan. Tuhan angkat, pulihkan secara finansial tahun ini. Tangan Tuhan bekerja, mendatangkan berkat dalam hal keuangan lebih dahsyat lagi. Amin. Dan semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Tuhan nama berdoa, mari Engkau memberikan keajaiban. Tahun-tahun lalu sudah kami lewati, tahun ini bisa kami lewati. Dan sekali lagi hamba berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada keuangan yang menurun. Secara finansial, kami semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita naikkan ref dari pujian ini. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong setiap kami, seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kami dapat melewati tahun ini pun dengan penuh kemenangan. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengingat dan melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Supaya kami terus bersama Yesus. Supaya kami mengenal Tuhan lebih baik, lebih benar lagi. Dan supaya kami menggunakan hidup ini untuk kesempatan, untuk kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beli kelapa di Magetan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sungguh luar biasa saudaraku. Saudara nangkap, ngerti? Halo? Ngerti? Kalau ada yang enggak ngerti, angkat tangan, Pak Bambang saya suruh khotbah lagi. Ya, puji Tuhan saudaraku. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini yang harus kita kerjakan. Yang pertama tadi apa? Hah? Hidup bersama Tuhan. Ya apa sih hidup bersama dengan Tuhan itu? Halo? Ya apa solusinya? Yang dinamakan hidup dengan Tuhan itu ya apa loh? Tuhan itu loh enggak ada. Tuhan itu enggak ada nih loh, enggak ada. Bagaimana saudaraku? Lewat saudara setiap kali, setiap saat bersekutu dengan Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, ya, beribadah, melakukan firman Tuhan, itu loh berjalan bersama dengan Tuhan. Sembayangnya, iya sembayang, berdoa, tapi doanya cuma doa laporan. Terima kasih nih bangun pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati sepanjang malam, bisa tidur dengan nyenyak. Pagi ini saya bangun dengan tubuh yang sehat, terima kasih Tuhan. Sebentar saya mau beraktivitas, Tuhan tolong lindungi, berkati dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apakah itu? Itu belum dikatakan berdoa saudaraku. Ya memang dengan sikap doa, tapi yang arti sesungguhnya bukan itu. Kita harus ada komunikasi, ngomong-ngomong dengan Tuhan. Ya, ini itu cuma laporan toh. Tuhan mau makan. Ya, Tuhan terima kasih, Tuhan berkati makanan ini. Disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus, amin. Makan. Makan 3 kali, pagi dan malam 5 kali. Odomi mereka. Sembayangin. 5 kali sembayangi. Bukan itu saudaraku, ya. Ayo lebih lagi. Terus yang kedua tadi apa lagi? Harus apa? Halo? Halo, kedua tadi apa? Yang pertama tadi berjalan bersama dengan Tuhan, hidup selalu bersama dengan Tuhan. Terus yang kedua apa tadi? Jangan meragukan Tuhan. Hati-hati saudaraku ya. Hati-hati. Tuhan itu sudah sangat-sangat baik ya di dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya semua kita pernah ngalami. Ya, mungkin saudara bilang, loh aku gak terima duit sak miliar kok. Utangku sih banyak, aku sih sakit. Hati-hati saudaraku, kalau saudara bisa bernafas dengan gratis, saudara masih bisa duduk di tempat ini, saudara masih bisa berkumpul bersama keluarga, itu karena kebaikan Tuhan. Bukan karena saudara gagah, kuat, mampu. No. Kalau semata-mata kalau tidak dengan Tuhan. Saudaraku. Hati-hati ya. Terus yang ketiga tadi apa? Kesempatan. Tuhan memberi kita kesempatan. Ayo kita mau pergunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Memuliakan Tuhan hidup ini. Ya. Suami istri, ya saling mengasihi, saling menghormati,
anak-anak, orang tua. Ya. Ayo. Kita pakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kita lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara terangkap? Ulang lakukan ya. Amin. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Kita bangkit berdiri. Ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti kami waktu datang, karena kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami boleh menerima Tuhan. Oh Tuhan Yesus, perkataanmu Tuhan, firmanmu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, memberi kami penghiburan yang menuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami, Roh Kudus yang menuntun, memberi kami kekuatan untuk kami pulang, kami lakukan firman ini di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buat Bapak Ibu Bambang bersama anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, baik pelayan melayani prokes dan kami semuanya pribadi lepas pribadi tidak ada satu pun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami supaya di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini kami boleh berjalan terus bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sehingga kami bisa melewati Tuhan tahun ini Tuhan. Kalau di tahun yang lalu Tuhan sudah tolong, kami percaya. Tahun ini pun Tuhan, Engkau pasti menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan-Mu tetap ada di dalam setiap kami. Pulang sampai di rumah dengan selamat sejahtera dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya.
dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk saudaraku, dengar pengumuman.